Sebuah gudang tua yang lama dikosongkan tampak menyimpan misteri. Tembok-tembok yang hampir rusak menjadi bukti umur gudang itu. Dan kesunyian di sekitar gudang menambah kesan mistis bagi siapa saja yang berada di sana. Keadaan inilah yang membuat warga setempat percaya bahwa gudang tua ini dihuni sosok makhluk-makhluk gaib. Dalam bangunan gudang yang ada di belakang ini, saya dapat merasakan hawa mistis yang cukup kuat. Seberapa besarkah kekuatannya? Saya pernah melihat sosok bayi, tapi dia tidak punya wajah gitu. Dia di sampingnya tak ada, dia bersama ayahnya. Ya tingginya kira-kira 2-3 meter. Itu aja saya lihat sekitar jam 12 malam. Jam 12 malam ke seorang perempuan juga berambut panjang sampai 2 meter rambutnya, Pak. Mengikuti suara tangisan bayi. Nah, dari situ saya melihat ke belakang, ternyata berpindah-pindah tempat suaranya. Adakah yang berani untuk menguji nyalinya di gudang tua ini? Berani. Pengen coba-coba cari hal yang baru. Oh, nggak berani, soalnya saya takut. Oh, berani. Pengen membuktikan bahwa dunia lain itu ada. Berani, pengen tahu dunia yang lainnya gitu. Selamat datang di dunia lain, Mbak. Siapa namanya, Mbak? Lulu. Mbak Lulu. Oke, Mbak Lulu tentunya sudah punya persiapan dengan untuk mengikuti uji nyali ini. Ya, persiapan mental aja. Doa-doa gitu. Iya. Lalu pengalaman Mbak Lulu mengenai hal-hal yang bersifat gaib ini apa aja? Nggak ada. Nggak ada. Dan nanti Mbak Lulu akan mencoba di uji nyali nanti ya. Oke. Sekarang kita akan berjalan menuju ke arah lokasi uji nyali. Ya. Bersama dengan Pak Ustaz Arsyad nih, kita nanti akan sekalian mendeteksi di mana aja tempat-tempatnya makhluk-makhluk gaib tersebut berada. Ayo, Mbak Lulu. Sebentar, saya rasa di sini ada rasanya nih. Nah, di sini sebelah sini. Di sini ya agak makhluknya ini agak jahatan sedikit, suka mengganggu. Nah, kira-kira ada 3 orang. Di mana pastinya? Pas di sini. Di pintu situ. Di pintu sini. Nah, di sini tuh pas dia berjaga 3 orang, istilahnya di sini dia tuh menjaga satu wilayahnya tertutup, tapi ini adalah warga yang agak terusil begitu, Pak. Suka mengganggu. Bentuknya seperti apa dia? Bentuknya pria, wanita atau? Ini bentuknya Atau binatang? laki-laki ya, laki-laki gondrong semuanya ini bentuknya ini. Dia gondrong, lantas giginya agak sedikit pecah ini. Oh, giginya Ya, agak pecah gitu. ya, agak pecah sedikit giginya. Oke, ya baik. Kita tinggalkan aja Pak Ustadz ya. Yuk kita cari tempat lain.
Bagaimana dengan di sini, Pak Ustadz? Ada apa di sini? Sebentar dulu. Kalau di sini bisa saya rasakan ada satu keluarga juga di sini, tapi orangnya tidak terlalu jahat. Nah, ini dia lagi masak ini. Nah, dia menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya. Nah, tepatnya di belakang pintu yang belakang pintu yang ini. Ya, ada belakang pintu yang. Oke. Dan tidak jahat. Ya? Tidak jahat, orangnya baik. Bukan satu keluarga ya? Satu keluarga juga. Oke. Jadi sedang masak. Masaknya. Jadi kedepannya sebenarnya sama seperti Sama kita. seperti kita. Bercakap-cakap, makan Dan juga. ada yang jahat dan ada yang baik jahat, juga. ada Ya? yang baik juga. Oke. Mungkin kita langsung ke lokasi nyali aja nih, Pak. Silakan. Akan lalu. Kalau di sekitar sini gimana nih Pak Ustadz, di lokasi nyali kita nih? Nah, ini lokasinya ruangan ini di sini terletak di sebelah sini ada pintu. Nanti Sebelah sini ya? ya sebelah sini. Tepatnya di tembok ini ada pintu tempat keluar masuknya Gaib tersebut. gaib tersebut. Nah, di sini cuma ada 8 kepala keluarga. 8, di mana-mana aja adanya. Ini dah rumahnya. Di sini. Dan mereka kekuatannya bagaimana nih? Cukup kuat atau? Ya, ini kekuatannya cukup kuat. Oke. Bagaimana dengan di sana? Kalau di sini, ya ini adalah pemandangan yang sangat indah sekali di sini. Nah, istilahnya halaman rumahnya di sini. Pak Ustadz, itu semua bisa dibuktikan nggak? Kita mengadakan suatu komunikasi dengan mereka mungkin? Atau Insya Allah. kita bisa tanya, sepertinya mereka itu bagaimana? Gitu, dan dia menerima kita atau tidak? Insya Allah. Ya. Oke, silakan Pak Ustadz mungkin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung aja dilakukan suatu komunikasi. Oh, ya. Oke, silakan. Mungkin madep sana ya nanti. Habis. Sekarang saya tanya, di mana tempat bapaknya? Atau pintunya di mana tempat pintunya? Di sini nih, pintu besar ini. Ada di sini? Iya Pak. Ya saya bisa lihat besar tingginya orang. Orangnya tinggi besar, matanya merah. Lalu apa lagi? Di situ juga. Di situ ibunya sama anak-anaknya lagi main-main itu di situ. Iya, sudah. Iya. Pak Ustadz, sepertinya tadi apa yang Pak Ustadz lakukan terhadap mediator ya? Saya ingin membuktikan bahwa di sekitar sini terdapat bahwa ada kehidupan di luar dunia tempat kita berada, bahwa ada sejenis keluarga daripada makhluk gaib yang akan mungkin dibuktikan nanti oleh peserta kita. Mbak Lulu ini ya. Tadi sepertinya mengoleskan apa tuh? Ini mengoleskan supaya makhluk gaib itu supaya nyata dilihat oleh saudara. Begitu. Gimana Pak Ustadz? Sepertinya peserta kita perlu juga dibukakan atau tidak nih?
Oke, nanti ya kita tanya dulu ya kepada peserta ya. Gimana Mbak, mau lanjutkan terus ya? Ya. Oke. Kalau gitu saya akan jelaskan peraturannya, Mbak. Oke. Nanti Mbak Lulu akan berdiri nyali di sini ya. Di sini, di titik ini ya. Berdiri. Ya, berdiri ya. Duduk apa? Duduk boleh ya. Dan nanti tidak boleh melewati garis-garis itu tuh. Ya, tidak boleh melewati garis batas kamera. Kita menempatkan beberapa kamera di sini. Ya, ada beberapa kamera di sana, dan juga di sana. Ya. Nanti Mbak Lulu tidak boleh melewati garis batas kamera karena nanti tidak akan terlihat di monitor kita. Ya, bila Mbak Lulu tidak terlihat, kita tidak bertanggung jawabkan hal itu. Ya. Juga kita akan mematikan semua lampu. Ya. Keadaan menyediakan gelap gulita. Oke. Tapi kita dibantu dengan inframerah. Walaupun dalam keadaan gelap, kita tetap bisa memonitor Anda di sini. Ya. Juga ada hiu, ya. Terus dia ada 1, 2 di sini, ya, ya. Dan di sana juga. Ya. Yang harus tetap dalam keadaan nyala. Oke. Nanti hiu tersebut, bila hiu tersebut mati, harus tetap dinyalakan. Nanti saya akan memberikan korek ya. Harus dinyalakan. Dan bila hiu itu habis, Mbak Lulu harus mengganti dengan yang baru. Oke. Ya, dan korek tersebut hanya untuk sebagai menyalakan hiu, tidak untuk sebagai penerangan jalan Anda. Ya. Oke. Dan nanti pada saat berdiri nyali di sini Anda tidak boleh tidur ya. Harus tetap sadar dan melihat keadaan sekeliling, ada apa aja. Ya. Dan nanti Mbak Lulu juga harus memberikan komentar kepada kita. Apa yang Mbak Lulu lihat? Oke. Nanti bila Mbak Lulu melihat bayangan hitam, cepat ngomong kepada kita. Ya. Bersuara gitu ya. Bahwa saya melihat bayangan hitam. Atau saya melihat suatu wujud waktu makhluk gaib. Ya. Cepat merespon pada kita. Dan juga misalnya mendengar sesuatu atau baru merasakan sesuatu, misalnya dipegang atau apapun, cepat merespon pada kita ya. Oke. Ya. Nanti pada batas waktu yang ditentukan akan kita jemput Mbak Lulu. Nah, satu hal lagi, bila Mbak Lulu ingin memberhentikan uji nyali ini di tengah jalan ya, memberhentikan uji nyali ini ya, melambai ke kamera. Sana boleh, sana juga boleh. Ya. Ya. Melambai ke kamera dan berteriak sekeras mungkin. Karena kita jauh dari sini. Ya. Nanti tim dunia lain akan menjemput Mbak Lulu bila Mbak Lulu menghentikan di tengah jalan. Dan bila berhenti di tengah jalan, berarti Mbak Lulu gagal. Ya. Oke, bisa dimulai? Oke, silakan Mbak, sini ya. Bisa dimulai Mbak. Mungkin bisa dimulai untuk membukakan ini mata gaibnya. Jangan duduk, nanti berdiri aja. Ayo, ya. Ya, koreknya dipegang ya. Oke. Oke, silakan Mbak Lulu ya.
Mas. Mas. Udah, Mas. Apa belum? Saya kerasa muka saya semuanya panas, terus kuping sebelah sini terutama panas banget. Terus tadi saya lihat di sana ada kayak sinar putih. Di mana ada? Di sebelah sana, di atas? Iya, sebelah atas sana. Terus di sini kayak gitu. Di sini tuh kayak ada hitam duduk di samping saya. Di sini ada, jelas kelihatannya. Ya tadi saya ngeliat hanya ngelirik aja. Terus di sini tinggi, kurus gitu. Di sini tinggi sekali. Setinggi apa? Hampir atap situ deh tingginya. Lalu bentuknya seperti apa? Seperti manusia atau mungkin beda dengan manusia? Apa namanya? Tapi dia rambutnya agak panjang gitu. Rambutnya panjang. Lalu dia memiliki tangan dan kaki seperti kita gini ya? Kurang jelas gitu. Dan terus saya ngeliat kayak anak kecil lari dari gundukan sana mau ke arah situ belakang saya situ. Anak kecil lari ya? Ada beberapa? Ada? Gede gini deh. Dan tadi yang membuat... sini juga masih panas. Sekarang masih panas? Masih. Sekarang gimana Pak keadaannya? Tidak apa-apa? Ya alhamdulillah keadaannya sudah tenang. Obatnya apa jantannya ini mana? Ya yang dilihat tadi di sini ini adalah memang benar anaknya yang lari seperti yang saya katakan tadi bahwa benar anaknya ada di sini. Lantas di sini tidak melihat pintu. Enggak sih. Tidak melihat pintu sini ya? Tidak melirik sini. Ngelirik. Nah seperti bunyi tuk 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 tuk. Bunyinya situ bunyi apa? Nah itu adalah bunyi daripada makhluk peliharaannya. Nah, seperti gagak hitam tadi burung yang tadi saya jelaskan sama adik sebelumnya. Dan kalau cahaya yang di atas? Nah cahaya yang di atas ini adalah apa namanya ini? Kayak bulan. Ya. Ini adalah penerangannya sebenarnya, bukan cahaya, tapi penglihatan kita agak lain begitu karena kita dibawa adik dibawa ke alamnya tadi seperti itu. Dan tadi Mbak Lulu menyerah pada waktu melihat yang mana atau mungkin merasakan sesuatu yang mana itu? Saya agak-agak kayaknya ke bawah-bawah gini aja. Ke ayun-ayun kayak takut saya kemasukan apa gitu. Daripada kenapa-napa mendingan saya nyerah aja. Tapi tadi Mbak Lulu sempat tidak merasa takut ya melihat? Iya tadi lagi belum dimatiin lampu ini, belum merasa biasa-biasa aja. Sudah dimatiin saya langsung duduk, saya ngerasain langsung twing panas gitu aja. Gimana Pak Ustadz? Mungkin sekarang masih berasa panas ya? Masih. Panas. Bisa sekarang dua-duanya. Ya. Mungkin bisa dilihat lagi nih Pak Ustadz. Tadi kiri sekarang dua-duanya. Bismillah. Mana? Masih ada. Gimana udah? Tapi kalau sekarang gimana keadaannya? Udah agak baik kan atau gimana? Ya udah lumayan baik. Udah lumayan baik ya? Oke. Baik ya. Makasih Mbak Lulu ya, sayang sekali ya belum bisa melewati uji nyali sampai akhir. Oke. Makasih Pak. Oke ya. Makasih juga. Oke. Pemirsa, ternyata peserta kita mengalami gangguan gaib yang luar biasa sehingga tidak bisa meneruskan uji nyali. Bagaimana dengan peserta yang kedua? Kita tunggu. Memang tempat-tempat yang kosong atau tempat-tempat yang lebih kotor ya, kelihatannya kotor, itu lebih sering dihuni oleh kalangan jin yang tidak baik. Seperti kalau kita di rumah itu di kamar mandi yang suka kotor, suka gelap. Apalagi kalau di luar rumah, jadi seperti pohon, batu, apa segala tempat-tempat yang gelap, itu tempat hunian mereka.
Mungkin pohon itu bagi dia bukan sekedar pohon, tetapi lebih dari itu, umpamanya, sehingga dirusak umpama tempat tinggalnya dan sebagainya. Bicara kita. Itu sebabnya di dalam agama kita diajarkan apa saja yang kita kerjakan itu supaya kita baca bismillah dengan nama Allah. Jadi Allah yang menciptakan ini semua, jin dan sebagainya, dengan pohon itu segala, ya kita berbuat dan ini dengan nama Allah. Selamat datang di dunia lain. Siapa namanya? Dery, Mas. Oke, Mas Dery. Mas Dery punya persiapan khusus untuk ikut uji nyali ini? Iya, Mas. Persiapan apa, Mas? Banyak-banyak berdoa, Mas. Banyak berdoa ya? Udah yakin kelihatannya. Oke, Mas Dery pernah punya pengalaman dengan hal Belum, Mas. Belum? Dan di sini mau mencoba nanti ya, di uji nyali ini? Iya. Oke, di sebelah saya ada Pak Ustadz ya, yang akan menuju ke lokasi uji nyali. Nanti Pak Ustadz yang akan menjelaskan tentang kondisi gaibnya di sini bagaimana. Ya. Oke. Yuk kita menuju lokasi. Ya, Pak. Nah, sebentar. Nah, di sini saya merasakan suatu kekuatan yang sangat dahsyat di sini. Di mana, Pak Ustadz? Ya. Nah, tepatnya di sini. Percis ini adalah satu gua. Ada gua ya? Ya, gua. Nah, ini manusianya ini gondrong sekali di sini. Seram sekali. Kekuatannya sangat dahsyat juga. Sangat dahsyat. Makhluknya ini juga sangat jahat sekali. Nah, tapi kalau ada berapa dia juga? Ya sekitar 5 orang. Nah, ini sangat pemarah sekali. Marah ya. Dengan kehadiran manusia, dengan kehadiran kita di sini sangat marah sekali. Tidak suka seperti tidak suka sama manusia, tidak suka kita hadir di sini. Jadi mungkin bisa kita panggil untuk ke tempat uji nyali nanti ya. Insya Allah bisa kita panggil ke tempat uji nyali. Oke, baik. Oke, Pak Ustadz, kita langsung ke sana ya, Pak. Ya silahkan. Ya, silakan masuk. Jadi silakan sini. Ya, Pak Ustadz. Ya, Mas Dery, di sinilah lokasi nyali ya. Dan Pak Ustadz bisa tolong dijelaskan nih gaibnya ada di mana aja dan bentuknya berupa apa mungkin? Ini di sini, di depan sini. Nah, sini ada makhluk besar sekali. Nah, ini sangat sekali pemarah. Nah, suka sekali marah. Besar sekali. Sebesar apa dia, Pak Ustadz? Ya kira-kira ini melebihi daripada langit-langit ini ya, langit-langit. Marah sekali ini, matanya juga masih melotot ini. Lihat kehadiran. Bentuknya seperti apa dia, Pak Ustadz? Bentuknya seperti manusia, tapi manusia ini besar sekali gitu. Sama seperti kita ada. Sama seperti kita ada mata begitu. Tapi bentuknya sama normal. Sama normal, sama seperti kita. Nah, ini ditunggu oleh seekor monyet di sini. Nah, gaibnya ini yang mungkin nanti ini akan mengganggu juga monyetnya. Akan mengganggu juga monyetnya. Akan keluar begitu.
Sekarang ada di situ ya? Ya ada di situ, masih tetap di sana. Dia sedang melihat ke arah kita? Sedang melihat ke arah kita. Begitu? Ya. Oke, lalu di mana lagi kita mau? Ya masih di sini. Di sini masih anak-anak kecil ini masih main-main, ini sekitar 5 orang. 5 ada di situ ya? Iya, cuma ada di sini. Oke. Letaknya kira-kira di sana ya. Dan mungkin nanti akan mengganggu juga ya? Akan mengganggu juga kita ya. Oke, gimana Mas Dedi? Masih ingin terus ya? Saya coba. Coba ya. Oke, baik. Kalau gitu saya akan jelaskan peraturannya Mas Dedi ya. Oke, ya nanti Mas Dedi akan beruji nyali di sini. Tepatnya di sini. Ya. Mas Dedi berdiri di sini. Nanti melihat sekeliling ada apa aja di sini ya. Karena Mas Dedi tidak boleh tidur nanti di sini. Ya, tidak boleh tidur, melihat sekeliling. Dan bila Mas Dedi melihat sesuatu ya, cepat merespon pada kita. Saya melihat bayangan hitam atau saya mendengar suara atau saya merasa disentuh atau ada hal-hal yang lain yang menurut Mas Dery itu merasa aneh ya. Di luar dari biasanya, merespon pada kita langsung diucapkan saja. Oke. Dan tadi pada waktu di sini Mas Dery akan diliput oleh semua kamera nih ya. Kita menaruh beberapa kamera di sini ya, akan merekam segala kegiatan Mas Dery di sini ya. Dan juga kita akan mematikan semua lampu. Jadi semua nanti akan menjadi gelap ya. Walaupun keadaan gelap, kita tetap dibantu oleh inframerah. Jadi kita bisa melihat Mas Dery di sini ya. Dan nanti pada waktu beruji nyali juga Mas Dery tidak boleh melewati garis batas kamera ya. Tidak boleh terlalu jauh ke sana, tidak boleh ke sana ya. Jadi karena bila tidak terlihat di monitor ya, jadi kita tidak bertanggung jawab. Oke, dan Mas Dery tidak terlihat di monitor. Oleh karena itu, Mas Dery jangan melewati garis batas kamera. Oke, ya. Nanti bila Mas Dery ingin menghentikan uji nyali ini tengah jalan, ya, merasa tidak kuat untuk menghentikan uji nyali tengah jalan, melambai ke kamera. Sana boleh, ya. Sana juga boleh. Baik ke kamera dan berteriak sekeras mungkin, karena kita jauh dari sini. Ya, oke. Nanti bila pada batas waktu yang ditentukan telah tiba, Mas Dery akan kita jemput. Ya, oke. Dan juga ada hiu yang harus tetap dalam keadaan menyala. Ya, letaknya di sana. Ya, juga di sana. Ya, 1, 2, dan juga di sana. Ya, lihat ya. Hiu tersebut harus dalam keadaan menyala. Jadi apabila hiu tersebut sudah habis, ganti dengan yang baru dan menyalakan kembali. Bila hiu tersebut mati, harus dinyalakan kembali dan saya akan memberikan korek. Ya. Ya. Korek ini digunakan hanya untuk menyalakan hiu saja, ya. Tidak untuk sebagai alat penerangan Anda untuk berjalan. Ya. Oke. Sudah siap, Pak Ustaz? Kita akan kesini ya, di sini ya. Oke. Duduk. Ini hiu yang Anda nyalakan nanti ya. Jadi Anda harus memegang, bila hiu tersebut habis, nyalakan kembali ya. Nyalakan kembali. Dan oke, tadi udah dibukakannya matanya, mata secara batin ya. Dan diharapkan Anda akan bisa melihat
kegaiban yang ada di sini. Oke, silakan. Pemirsa, seperti waktu yang ditentukan telah selesai dan saya akan melakukan penjemputan. Gimana Pak? Yuk. Waktunya telah selesai dan Anda dinyatakan berhasil dan dinyalin. Oke? Sewaktu Anda ditinggal di sini sendiri, ya, apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda lihat? Atau mungkin Anda dengar? Enggak nyaman aja. Pertama-tama saya lihat di situ kayak ada orang. Di mana, sebelah mana? Di sebelah sini. Bentuknya kayak ada anak kecil tidur-tiduran, tangannya begini-begini ke kepala. Betul Pak? Ya kayak gitu. Lalu ada apa? Terus pas pertama, kadang-kadang pandangan saya jadi buram-buram gitu. Terus saya ngerasa di sini saya digini-giniin. Diambil gitu. Seperti ada kerasa tangan gitu. Bukan sih, kayak tajam-tajam gitu dia Pak. Nggak tahu deh itu saya apa. Iya, di kuku. Di sini ada bunyi kayak orang mukul sama nendang gitu. Ini. Terus saya ngeliat di atas itu kayak ada gerak-gerak gitu. Apa yang di atas? Saya nggak berani lihat jelas ke situ. Gimana Pak? Ya. Tadi
peserta kita mengalami hal-hal yang luar biasa nih seperti ini. Ada apa aja? Yang anak kecil di sini yang tidur-tiduran tuh memang ada. Sampai sekarang pun juga dia masih ada begitu kan. Tapi itu dia tidak mengganggu, cuma ada sekedar menampakkan diri. Dan untuk telinga ini dipermainkan begitu. Nah syukurnya seperti kukunya, syukurnya tidak luka begitu. Karena apa? Tadi saya dengar di monitor juga selalu mengucapkan subhanallah dengan zikir. Nah itulah penangkan yang paling kuat yang dia pakai oleh peserta kita. Dan tadi Anda mengatasi dengan melakukan itu ya tadi doa. Selain itu apa lagi yang Anda lakukan? Tadi palingan saya ngomong, saya tuh anak paling kecil, kesini nggak mau ganggu, cuman mau ngeliat aja gitu. Udah sama itu. Terus kalau saya lewat, saya selalu permisi. Selalu bilang permisi gitu. Tapi pakai bahasa saya. Pakai bahasa sendiri gitu. Bahasa dalam Sunda. hati atau mau bahasa Sunda? Oke, dan sekarang bagaimana nih mengenai pengalaman tadi ini cukup banyak sepertinya yang Anda rasakan. Dapat Anda mengenai hal tersebut apa? Nggak logis tuh, pokoknya takut lagi ngalaminnya. Dan bila untuk melakukannya sekali lagi apa Anda bersedia? Saya mikir-mikir deh. Mikir ya? Iya. Lalu Pak, mungkin bisa nggak peserta kita ada yang satu hal yang menempel atau gimana? Setelah dibersihkan. Terima kasih Pak. Sebenarnya tadi ada apa Pak? Ya. Ada yang menempel atau tidak? Cuma kita takutkan, kita khawatirkan akan selesai ini akan mengikuti dari belakang setelah kita tidak ada di sini. Ini tadi bisa diberikan satu penangkal gitu, ya, untuk supaya jangan diganggu gitu setelah sepulang dari peristiwa ini. Gimana Mas? Sudah lumayan ya? Sekarang perasaannya gimana? Tenang aja. Tenang aja. Dan mungkin tidak ada perasaan-perasaan lain ya yang mengganggu. Mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan. Oke, baik. Ya, saya ucapkan selamat ya. Anda telah berhasil melewati uji nyali ini sehingga selesai ya. Dan Anda dinyatakan berhasil. Dan sebagai kenang-kenangan Anda akan mendapatkan penghargaan senilai Rp1.500.000. Itu potong pajak ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih juga Pak. Oke. Pemirsa, ternyata kekuatan mental peserta kita dapat mengatasi kekuatan gaib yang ada di sini sehingga dia berhasil melewati uji nyali ini. Ayo. Kita terkadang bisa merasakan keberadaan alam gaib di sekitar kita. Tapi hal tersebut tidak perlu ditakuti karena Tuhan telah menciptakan derajat yang lebih tinggi bagi manusia.